GPT Kristus Alfa Omega Ngase. Shalom, setia dan teruji. Ayub 2 ayat 10 mengatakan demikian. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Amin. Saudara, ketika borok itu timbul di seluruh tubuh Ayub, ia menanggung kesakitannya dengan tabah. Tetapi sang istri meminta Ayub untuk mengutuki Tuhan. Namun Ayub menanggapi dengan tetap mempercayai Tuhan di tengah kesakitan dan penderitaannya. Kita lihat di sini bagaimana kesetiaan Ayub melampaui penderitaannya yang dahsyat. Ayub mengungkapkan kesetiaannya dalam kata-kata yang sungguh-sungguh indah. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Ini suatu pernyataan sikap hidup yang sungguh-sungguh luar biasa. Saudara, perhatikan selanjutnya ungkapan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Nah, dari pernyataan tersebut kita melihat suatu pernyataan sikap hidup Ayub yang sungguh-sungguh luar biasa dan kesetiaannya melampaui penderitaannya yang dahsyat. Ada 3 sikap yang menarik dari Ayub yang dapat kita pelajari. Yang pertama, dia tetap menjaga kehidupan rohaninya. Hubungan pribadinya dengan Tuhan tetap dijaga dan dipelihara. Kesalehan Ayub itu murni. Kalau sampai dia menegur istrinya, itu bukan berarti dia ingin melecehkan istrinya. Ungkapan engkau berbicara seperti perempuan gila. Ayub tidak bermaksud menyebut istrinya gila, tapi dia menuduh istrinya berbicara di dalam keputusasaan itu seperti orang-orang dari kumpulan yang nasihatnya biasanya tidak dia ikuti. Pelajaran bagi kita. Ketika Ayub melihat istrinya jengkel dan marah saat melihat kondisi dirinya yang begitu menyedihkan, dan bahkan istrinya memaksa Ayub untuk mengutuki Allah yang ia anggap bertanggung jawab atas semua tragedi yang menimpa mereka. Tetapi Ayub dengan bijaksana menjawab bahwa ia tidak hanya mau menerima hal-hal yang baik dari Allah, tetapi juga dia menerima hal-hal yang buruk juga. Saudara, pernahkah Allah memberikan hal yang buruk kepada anak-anaknya? Tidak pernah. Allah selalu memberikan hal yang terbaik untuk anak-anaknya, untuk umat-umatnya. Tragedi bukanlah pemberian Allah, tapi dia mengizinkan hal itu menimpa kita agar kita lebih mengenal kuasanya. Iman kita makin teruji saat menghadapi dan melewati kondisi yang buruk itu. Reaksi dan respon kita terhadap sebuah tragedi akan memperlihatkan seberapa besar pengenalan kita akan Allah. Karena itu dibutuhkan sebuah komitmen. Tetaplah dekat dengan Tuhan. Meskipun kita harus menghadapi setiap penderitaan kita. Yang kedua, Ayub siap untuk menderita bila hal itu diizinkan oleh Allah. Ungkapan yang menarik yang boleh kita dengarkan, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk? Kalimat dalam bahasa Ibraninya
mengatakan demikian. Yang baik mau kita terima dari Allah, dan yang buruk tidak mau kita terima. Artinya, ungkapan ini menekankan yang baik dan yang buruk. Ini merupakan sebuah pertanyaan retoris, yaitu pertanyaan yang ditanyakan bukan untuk mendapatkan jawaban, tetapi ditanyakan agar orang yang mendengarnya memikirkannya. Ayub sedang memikirkan pemikiran-pemikiran berikut ini. Bukankah Allah memiliki hak? Bukankah Allah adalah sang penjunan? Bukankah kita adalah tanah liat? Bukankah Allah adalah sang gembala dan kita adalah domba-dombanya? Bukankah Allah sang tuan dan kita hamba-hambanya? Bukankah memang seperti itu seharusnya? Ungkapan tidak mau menerima yang buruk. Kata menerima dalam ungkapan ini berarti menerima dengan pasrah. Ini berarti adanya penyerahan diri dan kesabaran. Ayub bukan hanya percaya bahwa semua miliknya itu adalah milik Allah sepenuhnya. Ia juga percaya bahwa tubuhnya pun milik Allah. Berarti Allah berhak sepenuhnya melakukan apapun juga terhadap tubuh Ayub, termasuk penderitaan, sakit penyakit, bahkan kematian. Pelajaran yang perlu kita pikirkan di sini. Karena Allah kita itu berdaulat. Kita harus mempersiapkan diri untuk menerima berkat. Dan juga siap untuk menerima setiap penderitaan. Segala konsekuensi kita terima sebagai anak-anak Allah. Karena Dia adalah Allah, Dia tidak dapat diprediksi. Dan juga Allah tidak dapat diatur. Jangan pernah kita kecewa. Pahamilah, Allah kita adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Tetapi rencananya melampaui pemikiran kita. Tetaplah percaya, dekat dengan Dia. Doa kita, biarkan saya dapat melewatinya. Dekapkanlah saya erat-erat. Buatlah saya menjadi dalam dan ubahlah saya lebih baik lagi. Yang ketiga, perhatikan ucapan Ayub dalam kesemuanya itu. Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Yang ketiga, kita melihat Ayub menjaga perkataan sehingga tidak mengucapkan kutukan terhadap Allah. Sebagaimana dinubuatkan oleh iblis dengan penuh harapan agar Ayub lewat kejadian ini mengutuk Allah. Ternyata Ayub terbukti benar. Dia benar-benar melayani Allah tanpa pamrih. Selain demi Allah sendiri, ada kepercayaan yang absolut di sini. Dan iman yang dia miliki sehingga dia tidak menghujat Allah. Pelajaran yang perlu kita pikirkan di sini adalah bila kita mengalami keadaan yang berat, sulit kita hadapi. Meski kita tidak dapat menjelaskannya satu pun dari keadaan itu. Jadi marilah kita tunggu dan kita perhatikan Allah bekerja. Kita tidak pernah mengharapkan hal itu terjadi. Mungkin kita sudah kehilangan semuanya. Tapi ingat, tidak semuanya benar, bukan? Seperti Ayub, masih ada istrinya. Harta memang habis, anaknya habis, dia penyakitan. Tapi masih ada istrinya. Mereka masih bisa saling memiliki. Sesungguhnya demikian. Saudara, Allah kita memiliki sebuah rencana yang tidak terungkapkan. Walaupun kita tidak dapat mengerti sekarang ini. Kita perlu ingat bahwa Allah yang kita layani memiliki sebuah rencana yang berada di luar jangkauan pemikiran kita. Tapi yang jelas firman Tuhan berkata seperti ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28.
ungkapan dalam segala sesuatu dalam Roma 8:28 tidak termasuk dosa atau kelalaian kita. Tidak seorang pun yang dapat membenarkan dosa dengan mengatakan bahwa Allah akan mendatangkan kebaikan daripadanya. Allah akan mendatangkan kebaikan dari semua kesesakan, pencobaan, penganiayaan, dan penderitaan. Hal baik yang dikerjakan adalah menjadikan kita serupa dengan gambaran Kristus dan akhirnya menghasilkan kemuliaan kita. Janji ini terbatas bagi mereka yang mengasihi Allah dan telah menyerahkan diri kepadanya melalui iman kepada Kristus. Saudaraku, hal apakah yang terpenting di dalam kehidupan kita selama ini? Berkat Tuhankah? Atau Tuhan yang memberkati? Sakit penyakit bukanlah alasan untuk kehilangan damai sejahtera Allah. Apalagi bersikap tidak setia kepada Allah. Apa yang harus kita lakukan saat mengalami pencobaan oleh iblis? Belajarlah seperti Ayub. Dia tidak menjadikan Tuhan sebagai musuhnya, melainkan tetap sedapat mungkin bergantung kepada Tuhan. Camkanlah, Allah dapat menggunakan hal-hal yang nampaknya buruk sekalipun untuk menyatakan kebaikannya di dalam hidup kita. Penderitaan yang ditanggapi dengan doa itu merupakan alat Tuhan membuat kita mengalami Allah Bapa. Kepada siapa kita berdoa? Allah Putra, melaluinya kita berdoa. Dan Allah Roh Kudus, penolong kita berdoa secara nyata. Akhirnya saudara, marilah kita belajar untuk tetap setia dan tetap hidup saleh meskipun harus menanggung penderitaan yang seringkali tidak kita pahami. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.